Saya bukan sok jujur ya, tapi saya senang sekali Net, bahwa di masa muda sampai pelayanan hari ini saya tidak pernah tergoda dengan wanita. Puji Tuhan. Ya, bukan sok suci ya. Makanya saya paling marah kalau jengkel kalau ada gembala kepala jatuh. Nah, yang saya maksudkan Mer, ini bukan bukan pertanyaan, tapi titipan. Saya pernah membaca buku dari seorang bapak gereja bahwa layakkah gembala-gembala memberkati kan sekarang banyak saudara-saudara baru diangkat sok kami berkati ya pemberkatan nikah ya, pemberkatan nikah. Padahal si gembala itu pernah jatuh sekalipun dia sekarang sudah gembala, mengatakan sok suci di hadapan umat-umat. Dia tidak tahu lagi keberadaan hidupnya. Nah, saya menang di sana. Puji Tuhan. Saya 16 tahun di Sangir, Pak, banyak godaan. Istri saya tahu ada di sini. Pernah ya sedikit ya. Istri saya ke PKK, saya sendiri jemaat datang. Pak Gembala, saya punya istri, saya punya suami sudah 2 minggu dan di tempat. Oh, dalam nama Yesus, saya Yesus Tuhan di sini. Mampu, sudah semua masuk, tidak tergoda. Saya menjaga kekudusan. Nah, pertanyaan saya Pak, sebagai dosen, saya minta tolong di STA sana, ya coba Bapak tanya di antara mahasiswa, apakah yang masih menjaga kekudusan, belum terlibat dalam bersenggama ya, gitu. Nah, maksud saya supaya gereja kita ada generasi yang betul-betul suci, menjaga holy, kekudusan. Nah, terima kasih. Barangkali itu saja. Sebab Ibu Sobian sudah poin. Terima kasih. Baik. Bapak Gembala di GPDI. Ya. Saya salut dengan keputusan Bapak. Ya. Tapi Bapak masih ganteng. Iya. Kalau tadi bilang titipan, dari awal dulu ya. Pendeta yang memberkati, padahal pendeta pun pernah jatuh, ya kan? Saya percaya kalau kita sudah minta ampun Pak Tuhan dan kita mulai hidup kembali di jalan kebenaran, kita telah pulih dengan Tuhan, kita telah memulihkan diri dengan diri kita sendiri, berdamai. Maka saya rasa itu tidak ada sebuah pantangan lagi untuk melakukan tugas pemberkatan, ya, karena memang sudah pulih. Beda dengan kita masih melakukan lalu kita memberkati, itu tidak benar. Jadi ayat yang tadi terakhir saya bilang kan, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Jadi hal itu bagi saya harga mati ya. Nah, kedua, kalau mau dititip di STA Dinosko untuk hamba-hamba Tuhan, mau tanya kalau masih kudus, belum terjadi hal yang jahat, saya bilang begini, GPDI ekstrim, sangat ekstrim, dan itu saya lihat, itu yang saya alami, ya, itu yang saya lihat, saya alami. Sedangkan nggak jatuh dengan bapak ibu. Jadi kalau misalnya contoh Bu, ibu sama dokter mau menikah, kemudian minta maaf, ibu pernah salah dengan orang di waktu yang lampau, dalam pemahaman masih zaman jahiliyah, lalu hamil, ada anak, itu ibu punya pengalaman masa lalu yang sudah terkubur sekian puluh tahun, lalu mau kawin. Ketika ada orang yang bilang, ini ibu dulu pernah hamil, padahal nggak kawin, cuman pernah pacaran, tak salah. Di GPDI nggak boleh nikah di dalam rumah Tuhan. Itu ekstrim. Saya sampai bilang, apakah
Apakah sekarang ada orang yang mampu menjaga tidak tercemar, tidak kudus lagi? Padahal bukan dengan pelaku yang mau menikah, bukan dengan orang lain. Saya bilang, lalu MD sampaikan kepada saya, ini tujuan pembelajaran supaya anak-anak muda bisa jaga kekudusan. Kita bilang, Mami, kita masih ada anak. Orang ingin tahu orang di luar ada bikin apa? Dorang tak salah di luar dengan orang lain, kita masih ada anak. Dia cuma bilang begini, ngana kepala keluarga, berdoa por dorang, Tuhan yang mau jaga. Kalau jatuh dapat. Dia bilang, ya mengapa Bapak pikir yang begitu? Jadi kalau mau bilang lagi titip ke sana, soalnya sementara dibikin. Sementara dibikin. Makanya sekarang disuruh bangun apa? Bukan gereja, bangun chapel. Jadi kalau chapel begitu mau kawin di chapel, orang langsung bilang begini, pernah tak salah. Padahal hukuman itu wow. Zaman jahiliyah belum bertobat. Orang Samoa dulu waktu belum bertobat lebih soe. Tapi GPDI menuju pada kesempurnaan. Makanya saya bangga kalau ada bapak tadi yang bilang sampai hari ini masih tetap jaga karakter yang luar biasa. Saya percaya anak cucunya akan perkasa di bumi. Puji Tuhan. Oke. Ini dari gembala-gembala. Kita mewakili orang yang mengkritisi soal pemberkatan nikah. Minta maaf benar ya. Minta maaf. Jadi begini. Tadi Miner sampaikan bahwa ketika hamba Tuhan itu memberkati dan dia punya latar belakang sebelumnya sudah dibereskan dengan Tuhan, dia bisa memberkati. Sementara jemaat yang mau diberkati itu sudah bereskan dengan Tuhan. Gimana ini? Ya, maaf, ini saya pribadi. Karena dosa bukan satu-satunya tentang persinahan. Itu tentang hati. Tentang hati. Makanya Tuhan bilang menginginkan saja itu sudah bersinah. Artinya seperti begitu. Saya begitu miris, minta maaf, saya GPDI dari kecil. Saya punya keluarga rata-rata gembala sidang GPDI. Dan itu terjadi hanya di Sulawesi Utara. Kalau ada yang salah minta tolong koreksi ya. Saya bilang ketika hamba Tuhan memberkati sedang hamil, yang diberkati itu adalah penolakan dari gereja sejak janin orang itu. Itu penolakan buat saya, minta maaf, buat saya itu penolakan. Dan banyak dari sejarah-sejarah di dalam Alkitab, apa yang diucapkan oleh orang tua, apalagi ketika mau meninggal, itu jadi doa yang terwujud. Ucapanmu adalah doa. Nah itu, jadi suatu ketika saya melihat ada hamba Tuhan, minta maaf, punya reputasi yang tidak baik di masa yang lalu. Dia memberkati seorang pasangan suami istri di depan gereja, di depan tangga masuk ke gereja atau di depan tangga masuk pastori, pokoknya di luar. Yang saya lihat itu keluar mobil itu lalu lalang. Bapak Ibu, saya mau bilang, di mana hati nurani? Imam. Jangan hamba Tuhan cuma minta persepuluhan, tidak melaksanakan peran imam. Apa itu? Mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk pemberesan ini bangsa Israel, Bapak Ibu. Betul, kita miris lihat itu. Sementara hamba Tuhan itu punya masa lalu, punya cerita yang kelam. Bukan hanya sekedar seperti itu. Ya Bapak Ibu, minta maaf. Imam waktu masuk di ruang Maha Kudus itu dia kaki dong, dia bilang kita bukan soal sekolah Alkitab, kita nggak sekolah Alkitab, ada ikan. Kalau dia ada suara di dalam, tarik. Jadi dia itu berani mengorbankan atau bertanggung jawab itu untuk membawa umatnya itu untuk dibereskan dengan Tuhan. Bukan dipertontonkan seperti itu Bapak Ibu. Kita miris sekali lihat.
kita miris sekali lihat. Kita miris. Ya, orang ini maksudnya kita dari jemaat melihat itu. Gembala itu harusnya menjadi imam, jangan cuma minta-minta hak dari imam, jangan cuma minta-minta persepuluhan, korban apa. Tapi maukah Bapak Ibu Gembala itu punya hati imam juga, tanggung jawab itu ada. Mau apa ya? Dia mesti bereskan DP diri, ya kan, benar kan? Imam kan mau persembahkan korban untuk pemberesan dosa dari umat, dia bereskan dulu DP diri, toh, kok dia masuk di dalam. Kalau nak beres lagi, mati dia. Dia dia punya kehidupan itu. Artinya dia ambil resiko, Kita nggak tahu bagaimana caranya Bapak Ibu, karena kadang-kala kita lihat sopigi di gembala lain, toh di jemaat lain, di sini ada Pak Ner. Orang pede itu, dong pergi di Betani, berkati di Betani, terus balik lagi ke situ, digembalakan di situ. Kok DP perpuluhan mau ambil? Itu minta maaf. Kita begitu miris lihat itu, Mesti ada seminar itu. buat kita Bapak Ibu seperti ini, buat kita apalagi dipertontonkan begitu. Di situ di komen-komen bilang, "Kayak pada bukan di dalam gereja." Iya, sudah tahu tuh di dalam gereja kan suci. Ya. Iya, Bu Iya. Dokter. Gembala-gembala ini semua taat aturan. Ya. Semua terbentur. Sebenarnya mereka punya hati imam. Ya. Tapi kalau berani melakukan, pecat. Ya. Memang kita tahu dilema, akhirnya Bapak Ibu Gembala yang, maaf GPDI, ini GPDI ya, bawa ke tempat yang lain, bisa di mana mungkin, tapi oke. Kita punya satu pengalaman, kita sharing tentang hal ini Bapak Ibu. Jadi gembala tersebut dengan berterus terang kepada jemaat, ya salah, tapi kalau nyandak mau ikut akan tuh aturan ini, tapi mau kena skors. Nah itu juga mungkin pendewasaannya, tapi tolong jangan ngana live, ngana bikin video, kom terpampang nyata jadi penghakiman Bapak Ibu. Kita sampai bilang Tuhan Yesus, ya kan, artinya jadi mungkin kebijaksanaan kita memang seperti Ibu Rita Wahyu bilang, kita juga kan ada Taurat tanda kutip Taurat yang tambahan seperti itu, yang adalah peraturan dari organisasi. Itu jadi Taurat kita gitu untuk gembala-gembala. Tapi ya seperti itulah maksud kita. Jangan orang mungkin bisa di ini ya, bagaimana mungkin ada cara-cara yang lebih beretika, lebih manusiawi, ya kan, untuk supaya mau rangkul bagaimana juga dorong, jangan tak ada kepahitan. Minta maaf. Kita terus terang. Yang tadi itu yang didoakan itu, seperti kasus itu, dia GPDI dari Kota Mobagu. Memang turun temurun GPDI. Di sana orang kita bicara GPDI sedikit juga yang ada di Kota Mobagu. Akhirnya banyak yang keluar dari gereja itu. Bukan kita bilang GPDI yang mesti motor indah, maksudnya akhirnya dari dampak dari organisasi seperti itu akhirnya, termasuk yang tadi terengga doakan itu. Seperti itu. Saya waktu masih kecil, kita Mami itu 16 tahun, menikah dengan Tabe Papi beda 5 tahun, kan? Waktu itu Mami sudah hamil. Tapi diberkati di gereja. Ya itu karena apa? Ada berkat yang mengalir. Apakah tidak sama nih tangan dari hamba Tuhan di gereja dengan di pastori? Sama kan? Apa yang mau bedakan itu? Kira-kira itu ya. Mungkin momen karena kita nggak mau bicara sebenarnya, tapi karena tadi ada bukan tersinggung soal itu. Yang silakan terakhir sekali karena dari jauh ini 4 jam. Ya 4 jam.